Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Olat. Di video kali ini kita akan belajar dari kisah seorang anak muda yang dapat mengartikan mimpi. Anak muda ini bernama Daniel. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau menajiskan dirinya oleh makanan raja. Ia menjaga dirinya agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri judul Tindakan yang benar saat menghadapi masalah. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua. Daniel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, perikop Alkitab, yaitu mimpi Nebukadnezar. Nah, ayatnya yang pertama dari pasal yang kedua, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ayatnya yang kedua, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Kita loncat ayatnya yang ke-10. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Ayatnya yang ke-11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Demikian firman Tuhan, saudara. Tentunya firman Tuhan ini sudah ada, bahkan sudah beberapa kali, banyak kali mungkin yang kita sering kali dengar tentang kisah dari seorang Daniel. Namun saat ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana kisah seorang Daniel di mana saat dia menghadapi sebuah masalah. Apa tindakan Daniel saat ia mengalami masalah yang besar, bahkan di saat dia dalam keadaan yang berbahaya? Hal apa yang dilakukan oleh Daniel? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita meneliti dari Daniel pertama ayatnya yang pertama, maka dapat kita lihat kitab Daniel ini dimulai dengan membicarakan pengepungan kota Yerusalem atau ditaklukkannya kerajaan Yehuda, di mana saat itu pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, kota Yerusalem dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Saudara, atas kehendak Tuhan, kerajaan Yehuda saat itu akhirnya berhasil dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Dituliskan di Alkitab dari Daniel pertama ini adalah semua perkakas-perkakas yang ada di Yehuda dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa dari Raja Nebukadnezar. Ini adalah merupakan kekalahan dari Raja Yehuda saat itu. Kalau kita meneliti lagi lebih jauh, kitab Daniel ini banyak membicarakan pembuangan orang Yehuda ke Babel selama 70 tahun lamanya. Bayangkan saudara, ada 70 tahun pembuangan Yehuda ke Babel. Dari banyaknya orang Yehuda yang dibuang ke Babel saat itu,
hanya ada beberapa orang Yehuda yang diperintahkan raja untuk mendapatkan pendidikan. Selama 3 tahun mereka dididik di istana raja. Orang-orang ini diantaranya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, keempat orang ini dididik di istana raja. Kemudian mereka diberikan makanan oleh raja di istana. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa orang ini mendapatkan pendidikan dalam istana raja? Tentu aja ada syarat yang telah ditentukan oleh raja kepada mereka, sehingga mereka bisa dididik di istana raja. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat kenapa mereka sampai dipilih, dididik di istana raja. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Dan yang kedua, mereka berperawakan yang baik. Dan yang ketiga, mereka berpengetahuan yang banyak, yang mempunyai pengetahuan ilmu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka inilah yang tinggal di istana raja. Nah, pada suatu kali seorang raja Nebukadnezar bermimpi, dan dalam mimpinya dia rasa penasarannya tinggi sekali. Ia ingin mengetahui arti dari mimpinya itu, sehingga raja pada saat itu memanggil orang-orang anak buahnya, yang saat itu adalah orang-orang ahli jampi, ahli sihir, orang-orang yang bijaksana, yang punya ilmu, untuk mengartikan mimpi raja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika ahli jampi, ahli sihir, orang Kasdim dipanggil pada saat itu menghadap raja, tetapi apa yang terjadi, saudara? Tidak ada satupun di antara mereka yang dapat mengetahui mimpi raja, yang dapat mengetahui arti dari mimpi raja itu. Tidak ada. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memberitahukan arti dari mimpi tersebut. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa permintaan raja untuk mereka mengartikan mimpi itu terlalu berat untuk mereka lakukan. Jadi ada pengeluhan yang ahli-ahli inilah, ahli sihir ini katakan pada raja. Pada saat mereka mengatakan seperti itu di hadapan raja, kemudian raja akhirnya menjadi sangat marah, karena raja mendengar pada saat itu mereka tidak ada yang dapat mengartikan mimpi raja. Saudara, kita melihat ahli jampi, orang berilmu, orang yang bijaksana itu terbatas pengetahuannya, sehingga membuat raja menjadi marah dan mengeluarkan titah yang sangat luar biasa, di mana raja mengatakan bahwa ia akan membunuh semua orang bijaksana pada saat itu, termasuk Daniel dan teman-temannya itu terancam untuk dibunuh, karena mereka berada di antara orang-orang yang bijaksana pada saat itu. Mereka yang benar-benar dilatih, dididik di istana tersebut. Lalu berkatalah Daniel kepada pemimpin pengawal raja yang bernama Ariuk. Ia bertanya, kenapa sampai raja mengeluarkan titah yang begitu keras? Lalu Ariuk pun ini memberitahukan kepada Daniel bahwa ahli-ahli jampi saat itu ketika menghadap raja, mereka tidak sanggup mengartikan mimpi raja. Maka Daniel menghadap raja, dan saat itu Daniel mengatakan bahwa ia meminta waktu kepada raja untuk senantiasa dia mencari tahu arti dari mimpi raja itu. Setelah mendapatkan kesempatan dari raja,
Daniel akhirnya pulang. Lalu ia memberitahukan kepada teman-temannya dengan maksud supaya ia dan teman-temannya itu dapat berdoa kepada Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan kepada Allah yang mereka sembah. Kita melihat bahwa Daniel ini membangun suatu tim doa. Kalau saat ini bisa dikatakan tim doa. Ia bersama dengan teman-temannya menaikkan doa kepada Tuhan yang mereka sembah. Di sini kita bisa lihat Daniel yang luar biasa dan teman-temannya itu. Mereka di saat mereka dalam menghadapi sebuah masalah yang besar, bahkan di saat mereka terancam untuk dibunuh, hal yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kasih sayang Tuhan. Luar biasa. Mereka tidak menjadi takut. Mereka tidak menjadi khawatir dengan tita raja yang ingin membunuh semua orang bijaksana termasuk mereka terancam. Lalu Daniel pergi kepada Aryuk dan meminta agar Aryuk membayarnya kepada raja. Karena pada saat mereka berdoa saat itu, ternyata Daniel mendapatkan penglihatan pada malam hari, di mana Tuhan memperlihatkan Daniel arti dari mimpi raja itu. Doa Daniel dan teman-temannya dijawab oleh Tuhan saat itu. Mereka akhirnya mendapatkan pengertian hikmat dari Tuhan. Lalu Daniel ini pergi kepada Aryuk dan meminta agar Aryuk membawa kepada raja, di mana Daniel meminta agar supaya dia dibawakan kepada raja karena dia sudah mengetahui arti dari mimpi raja tersebut. Dan pergilah Daniel dan menghadap raja. Lalu raja bertanya kepada Daniel, "Sanggupkah engkau mengartikan mimpi ini?" Lalu apa yang dikatakan pada raja? Daniel berkata, "Memang tidak ada satupun orang, bahkan ahli jampi orang bijaksana tidak sanggup untuk mengartikan mimpi raja." Tetapi apa yang dikatakan Daniel? Tetapi ada satu kuasa. Tetapi ada kuasa Allah. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar. Luar biasa. Dia menyaksikan kepada raja kebesaran Tuhan, bahwa ia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan tentang arti dari mimpi raja. Daniel akhirnya memberitahukan arti dari mimpi raja itu. Daniel menceritakan bagaimana ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan terhadap mimpi raja tersebut. Ini merupakan hal yang luar biasa. Allah Daniel, Allah yang berkuasa, adalah Allah juga yang kita sembah saat ini. Yang perlu kita pelajari dari Daniel adalah pada saat Daniel dan teman-temannya dalam keadaan bahaya, terancam untuk dibunuh, mereka tidak lari kepada manusia. Mereka tidak lari kepada dukun. Mereka tidak lari kepada orang pintar. Karena orang pintar mereka tahu terbatas menolong mereka. Tetapi mereka lari kepada Tuhan. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua yang mereka lakukan adalah ketika doa mereka dijawab oleh Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, Daniel memuji-muji Tuhan. Ketika ia mendapatkan penglihatan, dijawab doanya oleh Tuhan, dia memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita pernah mengalami hal serupa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Mungkin hati kita merasa gelisah di saat kita tidak tahu mengartikan apa mimpi yang kita mimpikan. Mungkin ada yang bermimpi yang baik, ada juga yang bermimpi buruk. Sampai mimpi itu terbawa dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, sehingga membuat kita berpikir terus-menerus, merasakan
sehingga membuat kita ada terasa khawatir, takut dengan mimpi yang kita alami, yang kita mimpikan. Apalagi kalau mimpi itu mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang baik ya bisa saja kita tenang-tenang saja. Tapi bagaimana kalau kita mimpi yang buruk? Saudara, saya juga pernah mengalami mimpi yang buruk. Pasti tidak mengenakan. Apalagi kalau kita mimpi dikejar setan, atau mimpi dikejar orang jahat. Di dalam mimpi pun kita merasakan ketakutan yang mendalam. Kita seakan-akan berpikir ada orang yang tidak senang dengan kehidupan kita. Mungkin mereka bisa membuat kehidupan kita, menyerang kehidupan kita lewat alam mimpi. Mungkin ada di antara kita berpikir, jangan-jangan kita diserang, bahkan jangan-jangan kita disantet dalam alam mimpi. Hal-hal itu yang seringkali membuat kita merasakan ketakutan. Bahkan hal-hal itu yang seringkali membuat hati kita gelisah. Tetapi ingat, apapun yang kita hadapi, mungkin ada hati kita yang saat ini sedang dalam kegelisahan. Mungkin hati kita sedang dalam keadaan yang tertekan. Percayalah, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Bahkan Dia sanggup menolong kehidupan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa. Allah yang sudah menolong Daniel, sanggup juga menolong kita. Asalkan kita tetap berseru kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan. Seperti Daniel yang sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan, maka terjadilah mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Mungkin saudara dan saya tidak butuh untuk mengartikan mimpi, tapi saudara butuh Tuhan untuk membebaskan kita dari setiap persoalan kita, dari setiap pergumulan hidup kita. Saudara, teruslah berdoa. Apapun yang terjadi, mungkin saat ini engkau belum mendapatkan apa yang engkau minta, tetapi yakinlah suatu saat Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi setiap pergumulan hidup di hari-hari ini. Tetaplah kuat bersama Tuhan, kita mampu melewati setiap pergumulan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Salam baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini, bahkan yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.